Ya Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini secara bersama-sama. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kita masih kesehatan yang dimana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang sampai pada pagi hari menjelang siang ini. Mungkin mempersingkat waktu, sebelum itu perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat meminta waktu kakak sedikit untuk tugas kami observasi yang mungkin akan bertanya mengenai bahasa dan ada beberapa pertanyaan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rifki Al-Kusyairi, kemudian ada rekan saya. Kemudian pertanyaan mungkin akan diawali dengan rekan saya yang bernama Cahaya Putriani dengan tempat saya berikan. Oke, baik Kak, saya akan menanyakan mengenai diglosia. Nah, diglosia itu adalah keadaan di mana suatu masyarakat pakai dua bahasa pakai dua bentuk bahasa atau dua variasi dari satu bahasa untuk situasi yang berbeda. Nah, pertanyaan yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda menggunakan bahasa Mandar atau bahasa Indonesia? Untuk pertanyaan itu menggunakan bahasa Mandar tergantung pada situasi dan kondisi. Apabila kalau misal di masyarakat yang notabene-nya banyak bahasa Mandar, ya biasanya saya gunakan bahasa Mandar. Berbeda dengan kalau misal di situasi dan kondisinya di kampus, itu mungkin lebih cenderung memakai bahasa Indonesia. Oke, nah untuk pertanyaan kedua itu, kapan biasanya Anda menggunakan bahasa Mandar dan kapan menggunakan bahasa Indonesia? Seperti tadi, tergantung siapa lawan bicara kita. Kalau misal lawan bicara kita memang tahu tentang bahasa Mandar dan memang pure orang Mandar, mungkin lebih ke bahasa Mandar. Kalau semisal bahasa Indonesia, ya kita berbahasa Indonesia, mungkin seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan cara bicara ketika berbicara dengan orang tua dan teman sebaya? Iya, kalau di Mandar seminim pengetahuan saya, kalau di Mandar orang tua itu lebih berbeda cara bicara dengan orang tua dengan teman sebaya. Karena kenapa? Di Mandar itu lebih kuat dengan sopannya, bagaimana tata keramanya berbicara. Kemudian kalau misal di sebaya itu mungkin tidak diperhatikan bagaimana cara berbicara karena sebaya atau Oh begitu. iya, apakah ada contoh bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang tua dengan teman sebaya? Kalau contohnya seperti kalau misal kayak orang tua kita biasa sebutnya kayak puang. Oh, Kalau misal bertanya itu contohnya kayak di mana ini rumahnya puang, misal neng boyanin di puangi. oh dia, iya. dia dia ada imbuhan kata kata untuk menghormati orang tua itu kita bilangnya puang. Kalau untuk sebaya enggak, karena ya mungkin bahasa Mandar pada biasanya begitu. Oh iya, mungkin panggil nama jadi. Iya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir itu, menurut Anda bahasa mana yang lebih sering digunakan di tempat umum seperti di pasar atau di tempat-tempat terbuka ketika ada masyarakat yang berkumpul? Oh, kalau di wilayahku mungkin bahasa Mandar yang biasa sering digunakan sebagai transaksi di pasar. Kemudian di sekolah-sekolah pun di Balanipa masih sering digunakan bahasa Mandar. Oh, Walaupun dia mencampur bahasa Indonesia. Dia menyelipkan bahasa Mandar untuk peserta-peserta didiknya sebagai identitas budaya. meskipun dalam keadaan belajar? Meskipun dalam keadaan belajar, karena memang mayoritas sekolah di atas kan dia orang Mandar Iya. dan biasanya itu dia menggunakan bahasa Mandar. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Break ya, break. Ya, Iya, pause.
Apa ya? Pertanyaannya mirip. Tambahkan penelitian. Tunggu dulu. Itu nomor 2. Tunggu dulu. Oh ini deh yang kode switching deh, ini deh. Oh. Serius. Tunggu dulu. Ini emot. Kan dulu ini. Tunggu. Tunggu. Panas gitu. Iya. Apa mau cari kamu sih? Itu jangan dulu. Apa sih? Mana ini? Pertanyaan? Iya, salah. Yang aku nangis. Ini kode switching sama kode mixing yang campuran bahasa deh. Tuhan tolong. Jadi Abah harus bikin di sini. Tidak ada gunanya dia nggak apa di rumah topik tapi mau karaoke dia kayak anak cowok. Ada yang dicontohmu yang aneh. Kata-kata dicampur antara bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia. Ada. Iya, contoh kalimatnya apa? Pura mau tugas Bahasa dia. iyo mixing. Jadi tugas ada. Gampang sih baik kalau itu pas aja mau mix bahasa setiap hari. Iyo Iya, pura mau tugas ah. Biar kata sudah ini saya. mau sekali kata inti tayo. Datang ke cita kurang lebih. Mengapa Mandar kadang beralih dari bahasa Mandar ke bahasa Indonesia? Alasannya untuk itu karena mungkin kosakata yang dapat dalam bahasa Indonesia itu kan jarang ini dengar, makanya dia langsung switching ke bahasa Mandar. Begitu beralih ke situ deh. Jadi kayak lupa lagi kosakata bahasa Indonesia apa ya, udah bahasa Mandar aja gitu. Tiga gitu. Kamu tiga toh? Ya cocok ini tapi saja mengganti. tidak. Bagus sih 2-3 yang satunya tadi itu mengganti. Ada yang dapat? Bukannya aku cari. Jangan. Gimana? Jangan nih, lanjut saja. Kalian sudah nih pertanyaan. Di sini tuh HP ku dikirim gimana? Kirim ke sini. Oh ya, apa pakai mini HP emang? Biar mi. Apa itu? Oh bisa di. Yang penting ada suara di dalam. Nih, oke, lanjut ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelumnya lanjut, saya akan bertanya mengenai kode switching dan kode mixing yang dimana ini bahasa yang dicampur. Jadi pertanyaannya itu Kak, yang pertama itu, apakah orang Mandar sering mencampur bahasa Mandar dan bahasa Indonesia saat berbicara? Ya, untuk mencampur bahasa Indonesia bahasa Mandar itu kadang biasa dilakukan di semisal ke teman-teman sebaya baik di kampus itu biasa biasa memixing bahasa Mandar dan bahasa Indonesia. Itu hal yang wajar untuk generasi sekarang karena ya mungkin lebih memudahkan untuk berbicara. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua itu bisa beri contoh kata atau kalimat yang dicampur antara bahasa Mandar dan bahasa Indonesia. Untuk contohnya, saya ambil contoh misal di kampus ya, kalau apa di semisal Mitama tadi ibu itu kan dia bahasa Mandar dan bahasa Indonesia. Itu di mixing dari bahasa Mandar terus ke bahasa Indonesia. Itu biasa itu digunakan semisal sesama teman-temanku kalau misalnya ke kampus gitu. Kemudian yang terakhir Kak, mengenai ini, mengapa orang Mandar kadang beralih dari bahasa Mandar ke bahasa Indonesia?
Untuk alasannya kenapa di mixing itu mungkin dari kosakatanya yang mungkin dia lupa itu kosakata dalam bahasa Indonesia, makanya dia ingatnya kosakata bahasa Mandar, ya udah dipakai bahasa Mandar kayak gitu, beralih ke bahasa Mandar kayak gitu. Mungkin itu alasannya kenapa dia mixing dan mungkin lebih enak dan lebih, maksudnya lebih cepat berbicara begitu. Oh, bisa saja juga refleks ini. Ya refleks mungkin bisa refleks begitu. Oke, Kak, terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga itu saudari Desti. Terima kasih. Di sini saya akan Ya. pertanyaan saya di sini tentang linguistik karakteristik atau ciri-ciri kebahasaan, unsur atau sifat khas yang membedakan satu bahasa dari bahasa lainnya. Jadi pertanyaan pertama saya itu, apakah bahasa Mandar masih sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jawabannya iya, karena kenapa di kampung saya ini mungkin masih digunakan bahasa Mandar. Jarang orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Pun kalau ada yang menggunakan bahasa Indonesia itu pendatang dari luar. Semisal dari Polewali, kan Polewali notabene dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada orang Polewali masuk misal di kampungku yang notabene bahasa Mandar semua yang digunakan, mungkin dia dapat lihat bahasa Indonesia, tapi di masyarakat itu sendiri masih menggunakan bahasa Mandar. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu, apakah orang Mandar sering mencampur bahasa Mandar dengan bahasa lain saat berbicara? Apa coba? Apa Ya, Apa itu? apa itu bunyinya? Saya ke sini sampai udah masuk kok. Masuk. Masih Ya. caranya. Pertanyaan kedua saya itu, apakah orang Mandar sering mencampur bahasa Mandar dengan bahasa lain saat berbicara? Jawabannya mungkin kalau dari saya pribadi mungkin masih kucampur bahasa Indonesia dan bahasa Mandar. Tapi kalau misal orang tua yang lebih tua dari saya yang mungkin memang tidak fasih dengan bahasa Indonesia, dia mungkin lebih menggunakan bahasa Mandar. Tergantung dari mungkin menurut saya itu tergantung dari generasinya. Kalau semisal generasi saya sekarang mungkin lebih menggunakan ke bahasa Mandar dan bahasa Indonesia itu secara di mixing. Tapi orang tua di masyarakat Pambusuan khususnya itu mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa Mandar dan jarang dilihat itu dia memixing bahasa Indonesia, kecuali yang tadi pendatang masuk itu mungkin bisa menyerap bahasa Mandar kemudian mixing dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandar. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir saya itu, apakah kosakata bahasa Mandar mudah dipahami oleh orang dari orang luar? Pertanyaan ini mungkin enggak bisa kayak, maksudnya penyerapan bahasa Mandar itu kalau misal orang pendatang datang itu mungkin agak susah karena dari kosakatanya yang berbeda. Karena saya kasih contoh, beme, rakda, timbasa itu beda, padahal dalam pengertiannya itu kayaknya mirip ji, tapi itu beme, timbasa, rakda itu harus pada tupoksinya masing-masing. Saya misal tidak bisa kayak bilang bemme tapi dia pisau bemme, tidak bilang rakda pisau tapi bemme lambung begitu, lambung pisau, padahal lambung, rakda, bemme itu sama, tapi tergantung penempatan kata itu. Kalau saya pribadi mungkin untuk penyerapan bahasa Mandar itu agak susah, tergantung memang kalau misal dia ada basicnya Mandar mungkin lebih cepat ataupun ada keturunannya dari Mandar itu mungkin lebih cepat penyerapan bahasa Mandar. Tapi menurut saya pribadi kalau orang lain itu untuk mempelajari bahasa Mandar untuk kosakatanya sendiri itu kayaknya susah, karena dia tergantung apa yang dibicarakan itu. Apa tadi contohnya? Contohnya kayak misal tau lambung, Tapi sama-sama aja nunya. lambung, artinya. bemeh, rakda, sebenarnya toh dia kayak ibaratnya toh kayak maknanya sama, cuman pemaknaannya itu harus dengan
situasinya dan kondisinya itu. Begitu. Terima kasih atas Oke. jawabannya, Kak. Tidak ya. Berani. Baik, terima kasih sebelumnya Kak telah membersamai kami mengerjakan tugas kami. Mohon maaf sebelumnya saya mewakili teman-teman karena mungkin Kakak masih banyak pekerjaan di luar sana sehingga terkendala. Jadi mempersingkat waktu saya langsung menutup saja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman kira. Jangan kok sampai ngapus aja Bigi. Di sini nggak apa nih? Aku bilang tidak baik ya. Pakai itu subtitle. Oh, sebentar subtitle sendiri anunya. Kayak begini punya gue. Bisa tersubtitle sendiri ya? Iyo, apalagi itu. apalagi apa? Oh begitu? Terano dia, anu suara. Ya kasih mati. Astaga, aku lupa aku